Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat, Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Devi Ramadhani Putri NIM 01, adapun Devika Tiara Putri NIM 06, Jenizar Kusnul Utami NIM 08, Bella Putri Suhadati NIM 14, dan Elsa Erma Yudita NIM 29. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 9 mengenai sampling statistik audit. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Erma Yudita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan metode sampling audit. Jadi sampling audit adalah proses pemeriksaan pada saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% untuk tujuan menggambarkan beberapa bentuk kesimpulan untuk seluruh populasi berdasarkan hasil audit. Nah, dalam menetapkan jumlah sampel, sampling audit mempunyai dua pendekatan, yaitu statistik dan non-statistik. Dalam mengevaluasi bukti audit, ada beberapa auditor yang tidak menggunakan pendekatan sampling statistik. Hal ini karena sampling statistik dianggap mempunyai pengetahuan yang lemah dan tidak efektif jika populasi berjumlah sedikit. Namun demikian, auditor internal juga menggunakan pendekatan sampling statistik. Adapun beberapa alasan yang mendorong penggunaan sampling adalah memperkirakan hasil dengan aman, memiliki objektivitas yang tinggi, hasilnya tidak bias, dan teknik audit berbantuan komputer mempermudah dalam penggunaan metode sampling statistik. Konsep sampling statistik merupakan pendekatan pemilihan sampel secara acak, dan dalam proses pemilihan sampel setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun beberapa unsur-unsur yang dapat mempengaruhi populasi yaitu tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi, tingkat keyakinan yang diinginkan, perkiraan expected error rate, pemilihan sampel, dan perkiraan ukuran sampel. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvina Devi Ramadhani Putri NIM 01. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Beberapa metode yang digunakan untuk pengambilan unit sampel yaitu terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode random sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel dengan setiap unit di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Pada umumnya, untuk pemilihan sampel secara acak dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Yang kedua, metode sampling strata. Teknik ini digunakan untuk pengambilan unit sampel oleh auditor dengan membagi populasi menjadi beberapa segmen sehingga menjadi lebih homogen untuk tiap subpopulasi. Sebagai contoh, auditor akan menguji 50 transaksi pembayaran berdasarkan strata 100 sampai 300 juta, kemudian mengambil sampel 100 pembayaran lainnya berdasarkan 3 strata nilai sebagai berikut. Yang pertama strata kelas 0 sampai 100 juta, yang kedua 100 sampai 300 juta, yang ketiga 300 sampai 500 juta, yang terakhir 500 juta sampai 1 miliar. Untuk mempermudah dalam menentukan sampel dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Yang ketiga, monetary unit sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi yang diuji menggunakan satuan moneter sebagai karakteristik. Auditor berasumsi bahwa populasi terdiri dari serangkaian nilai dan dalam mengaudit item yang nilainya lebih besar dipilih secara alamiah setelah interval sampling diperkirakan sehingga auditor dapat memutuskan apakah akun atau rekening dapat diterima atau tidak di dalam pendapatan audit. Yang keempat adalah attributor sampling. Teknik ini digunakan dalam pengambilan sampel untuk memperkirakan proporsi dari beberapa karakteristik atau atribut dalam suatu populasi. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, atribut keberadaan dokumen pendukung, yang kedua otorisasi tepat, yang ketiga verifikasi kesesuaian, yang keempat pengesahan, yang kelima kesesuaian barang inventaris, yang keenam kesesuaian catatan dengan dokumen atau bukti, yang ketujuh ketelitian angka, dan yang kedelapan kesesuaian jurnal yang dibuat.
Selanjutnya, metode variable sampling. Teknik ini digunakan untuk menguji data yang bersifat angka. Metode ini bisa digunakan apabila auditor akan menguji keakuratan data sehingga lebih cocok digunakan untuk pengujian substantif. Yang keenam, judgment sampling. Teknik ini digunakan untuk pengambilan unit sampel dengan menggunakan judgment auditor yang dilakukan secara profesional. Pengujian ini difokuskan pada item yang diduga terjadi kelemahan pengendalian intern sehingga tanpa menggunakan rumus atau formula tertentu. Dan yang terakhir adalah discovery sampling. Teknik sampling yang bertujuan untuk menemukan suatu kejadian yang serius, misalnya penyimpangan pengendalian internal atau penyimpangan yang perlu mendapat perhatian dalam populasi yang diperiksa. Discovery sampling biasanya diterapkan untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan dan pengujian pengendalian internal. Saya Jenizar, NIM 08. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu materi selanjutnya ada pengujian audit dan metode sampling statistik. Terdapat dua jenis pengujian audit, yaitu yang pertama, pengujian kepatuhan atau pengendalian, yaitu merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji sejauh mana penerapan pengendalian internal dijalankan. Pengujian ini lebih menekankan pada atribut pengendalian. Sementara itu yang kedua ada pengujian substantif, yaitu merupakan pengujian yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengujian pengendalian, yaitu sejauh mana pengujian substantif ini diperluas. Pendekatan ini lebih difokuskan pada kewajaran saldo atau nominal yang disajikan. Kemudian materi selanjutnya ada pengujian pengendalian. Salah satu pendekatan sampling yang umumnya digunakan oleh auditor dalam pengujian pengendalian adalah atribut sampling. Atribut sampling adalah proses mengambil sampel untuk memperkirakan proporsi dari beberapa karakteristik atau atribut dalam suatu populasi. Atribut sampling berguna ketika auditor menghadapi seberapa besar barang yang akan diperiksa dan ingin diuji. Apakah pengendalian tertentu dapat dijalankan atau tidak dapat dijalankan? Untuk kunci parameter atribut sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi. Tingkat kesalahan atau kekeliruan sampel yang diuji oleh auditor tetapi masih diterima pengendalian internal secara keseluruhan sehingga pengendalian berjalan efektif. Kemudian yang kedua, tingkat keyakinan yang diinginkan. Tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah ukuran kepercayaan auditor pada hasil sampel. Besar kecilnya tingkat keyakinan dipengaruhi oleh tingkat keyakinan auditor terhadap pengendalian internal pada pemerintah daerah yang diaudit. Kemudian yang ketiga ada perkiraan expected error rate atau EER. Auditor mengestimasi tingkat kesalahan yang terjadi dalam populasi dan kemudian mengambil sampel statistik untuk mengonfirmasi asumsi tersebut. Penentuan EER biasanya mengandalkan sikap profesional auditor, misalnya berdasarkan pengalaman pada periode sebelumnya. Kemudian yang keempat ada pemilihan sampel. Auditor dapat memilih sampel dengan menggunakan metode acak. Auditor perlu mengisikan yang pertama rata-rata kesalahan ditoleransi maksimum, kemudian tingkat kepercayaan, lalu perkiraan tingkat kesalahan populasi, dan perkiraan ukuran sampel. Kemudian yang kelima ada evaluasi hasil uji atribut sampling. Auditor harus melakukan evaluasi dari hasil pengujian atribut sampling, yaitu apabila hasil pengujian atribut sampling ditemukan kesalahan lebih kecil atau sama dengan kesalahan yang dapat diterima, maka hasil pengujian atribut sampling tersebut mendukung kesimpulan tentang tingkat keandalan serta tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri, NIM 1903111014. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua pendekatan, yaitu menggunakan tabel dan menggunakan software audit berupa ACL. Yang pertama adalah pendekatan tabel, di mana tahap perencanaan. Jika pada saat perencanaan audit tim audit telah menetapkan bahwa resiko audit ialah 5%, tingkat tolerable error adalah 5% dengan perkiraan penyimpanan dalam populasi adalah sebesar 2%, maka jumlah sampel ditentukan dengan merujuk pada tabel 9.3.
Selanjutnya adalah tahap unit sampel. Berdasarkan tabel 9.3, temukan kolom dengan tingkat tolerable error adalah 4% dengan perkiraan penyimpangan dalam populasi adalah sebesar 2%. Semua jumlah sampel yang harus diperiksa adalah sebanyak 181. Selanjutnya adalah tahap pemilihan sampel, di mana pada tahap ini auditor dapat menggunakan pendekatan secara acak, misalnya didasarkan pada interval. Yang keempat adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini auditor melakukan pemeriksaan 198 transaksi, yaitu memeriksa atribut pengendalian, misalnya otorisasi, keabsahan, kelengkapan, bukti verifikasi, dan lainnya sebagainya. Misalnya pada contoh ditemukan ada 2 transaksi yang tidak lengkap otorisasi dan kelengkapan dokumen, maka auditor dapat melakukan evaluasi dengan menggunakan tabel 9.4. Yang kelima adalah kesimpulan. Hal evaluasi perkiraan penyimpangan sebesar 3,2 lebih dari dibanding dengan tingkat penyimpanan yang ditoleransi yaitu sebesar 4, maka pengendalian interval disimpulkan andal. Yang kedua adalah pendekatan software audit. Berikut ini adalah contoh melakukan sampling audit dengan atribut sampling. Dalam contoh ini, simulasi dilakukan dengan menggunakan software audit yaitu Audit Common Language atau ACL. Dalam kasus ini, file yang digunakan adalah piutang. Yang pertama adalah setelah membuka ACL dan melakukan fungsi statistik, langkah selanjutnya adalah memilih menu sampling seperti tampilan berikut ini. Kemudian pilih sampel record sehingga tampilan akan muncul seperti gambar berikut. Dari tampilan di atas, nilai populasi transaksi adalah sebanyak 772 transaksi piutang. Selanjutnya klik size, kemudian isikan tingkat keandalan, misalnya ditetapkan tingkat keyakinan 95%, ampere error limit 4%, dan expected error rate 2% yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan hasil survei pendahuluan. Selanjutnya klik kalkulator sehingga menghasilkan jumlah sampel yang harus diuji. Selanjutnya klik OK sehingga akan menampilkan sampel yang harus diuji atributnya. Setelah melakukan pengujian pengendalian, jika dalam evaluasi ditemukan 2 bukti transaksi dengan atribut pengendalian yang tidak lengkap, auditor dapat menggunakan menu evaluate dengan tampilan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengujian substantif. Pengujian substantif yaitu pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kewajaran saldo akun dalam laporan keuangan. Audit dalam menggunakan sampling audit pada saat pengujian substansi menggunakan pendekatan variable sampling dan numerator unit sampel atau MUS sebagaimana yang telah dibahas pada pendekatan sampling. Langkah-langkah MUS adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pengujian yaitu pengujian substansi atau pengujian tujuan berganda. Yang kedua, mendefinisikan populasi dan unit sampling yaitu menentukan jumlah populasi dan unit sampling dari total populasi tersebut. Yang ketiga, menyusun perkiraan tingkat kesalahan maksimal yang dapat ditoleransi. Yang keempat, menentukan besarnya sampel dengan mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama adalah risiko yang dapat diterima. Yang kedua adalah tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Yang ketiga adalah perkiraan mengenai tingkat penyimpanan dalam populasi. Selanjutnya ada yang kelima, memilih sampel secara acak, secara sistematis atau dengan ada bantuan komputer. Yang keenam adalah melakukan prosedur audit misalnya tracing, vouching, konfirmasi, perhitungan ulang, atau prosedur yang lain. Yang ketujuh adalah mengevaluasi hasil sampel dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada kesalahan yang ditemukan? Apakah kesalahan dijumpai 100%? Apakah kesalahan dijumpai kurang dari 100%? Aspek-aspek kualitatif dari penyimpangan tersebut, aspek-aspek kuantitatif dari penyimpangan tersebut, dan yang terakhir, buat kesimpulan secara menyeluruh mengenai pengujian yang dilakukan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Tiara Putri, NPM 06. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Yang materi berikutnya adalah pengujian substantif. Pengujian substantif memiliki 2 pendekatan. Pendekatan itu yang pertama adalah pendekatan menggunakan tabel, dan yang kedua adalah menggunakan software audit atau ACL. Baiklah, yang berikutnya adalah kesimpulan.
Sampling audit adalah proses pemeriksaan pada saldo awal akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% untuk tujuan menggambarkan beberapa bentuk kesimpulan untuk keseluruhan populasi berdasarkan hasil audit. Dalam menetapkan jumlah sampel, sampling audit mempunyai dua pendekatan, yaitu statistik dan non-statistik. Sampling statistik adalah metode yang berbasis matematika dan memilih perwakilan sampel yang mencerminkan karakteristik dari seluruh populasi. Sedangkan sampling non-statistik atau populer disebut dengan judgmental sampling, tidak menggunakan dasar matematika dan tidak mengizinkan auditor internal mengatakan opininya secara statistik. Pendekatan kedua ini biasanya digunakan jika populasi yang diuji memiliki karakteristik tertentu yang dapat diolah auditor sebagai dasar penetapan kriteria parameter resiko. Meskipun demikian, kedua cara tersebut sering digunakan oleh auditor dalam menetapkan sampel yang diperiksa ke bukti. Ada dua jenis utama pengujian audit, yaitu pengujian kepatuhan dan pengujian substantif. Pengujian kepatuhan adalah pengujian yang digunakan untuk menguji keberadaan atau ketidakberadaan pengendalian. Misalnya menguji jumlah nota penjualan yang belum diotorisasi oleh pihak yang berwenang sebelum ditagihkan kepada pelanggan. Sementara pengujian substantif dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengujian pengendalian, apakah lingkup prosedur auditnya diperluas atau tidak. Fokus dalam pengujian ini lebih kepada pengujian yang lebih rinci. Sekian presentasi dari saya. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.